Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang gen terpaut seks atau seks link Kg. Yang beranggotakan saya sendiri Septia Sulfiani sebagai moderator dan Diansi Utami sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama yaitu gen terpaut seks atau seks link Kg gen. Sifat terpaut seks adalah sifat yang diturunkan oleh induk pada keturunannya, yang terpaut oleh kromosom seks dan sangat berhubungan dengan gen-gen yang terdapat pada kromosom seks tersebut, baik pada gen dominan maupun resesif. Oleh karena itu, suatu sifat yang diturunkan induk pada keturunannya dapat ditentukan oleh kromosom seks induknya dan berkaitan dengan jenis kelamin keturunannya. Pautan seks pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Han Morgan berdasarkan eksperimennya pada sifat warna mata pada bulu lalat buah atau Drosophila melanogaster, di mana warna merah merupakan gen dominan W mata pada lalat buah terpaut kromosom X dan tidak berhubungan dengan kromosom Y. Dalam sistem kromosom X, penentuan jenis kelamin, pola pewarisan lokus pada kromosom seks heteromorfik berbeda daripada lokus pada kromosom autosomal homorfik karena alel kromosom seks diwariskan dalam hubungan dengan jenis kelamin keturunan. Alel pada kromosom X laki-laki pergi ke anak perempuannya, tetapi tidak kepada anak laki-lakinya. Karena kehadiran kromosom X biasanya menentukan bahwa keturunannya adalah anak perempuan. Sebagai contoh, pola pewarisan hemofilia atau kegagalan pembekuan darah, bentuk umum yang disebabkan oleh alel yang terletak pada kromosom X, telah dikenal sejak akhir abad ke-18. Diketahui bahwa sebagian besar pria memiliki penyakit, sedangkan wanita bisa menularkan penyakit tanpa benar-benar memilikinya. Karena kedua X dan Y adalah kromosom seks, 3 pola pewarisan yang berbeda dimungkinkan. Semua jenis kelamin terkait untuk lokus hanya ditemukan pada kromosom X, hanya pada kromosom Y atau pada keduanya. Namun istilah seks link Kg biasanya merujuk pada lokus yang hanya ditemukan pada kromosom X. Istilah Y link Kg digunakan untuk merujuk pada lokus yang ditemukan hanya pada kromosom Y, yang hanya mengontrol sifat Hollandrick atau sifat yang hanya ditemukan pada laki-laki. Lokus yang ditemukan pada kromosom X dan Y disebut pseudo-autosomal. Pada manusia, setidaknya 400 lokus diketahui berada pada kromosom X. Hanya sedikit yang diketahui beberapa pada kromosom Y, atau Trent dan Davis 2012. Gen yang terletak pada kromosom seks disebut gen-gen terkait seks. Yang materi yang kedua yaitu gen-gen yang terpaut pada kromosom X. Yang pertama, rangkaian kelamin pada Drosophila. Adanya rangkaian kelamin mula-mula ditentukan oleh T. H. Morgan dalam percobaan dengan lalat buah Drosophila melanogaster. Ia mendapat lalat berwarna putih. Lalat ini merupakan mutan atau mengalami perubahan gen. Karena lalat normal bermata merah, pada waktu lalat jantan berwarna putih dikawinkan dengan lalat betina normal atau bermata merah, maka semua lalat F1 baik jantan maupun betina bermata merah. Jika lalat-lalat F1 ini dikawinkan dengan lalat F2, memperlihatkan perbandingan 3 bermata merah, sedangkan separuh dari jumlah lalat jantan berwarna putih. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa gen resesif hanya memperlihatkan pengaruhnya pada lalat jantan saja. Karena itu, Morgan berpendapat bahwa gen menentukan warna mata ini terdapat pada kromosom X. Andaikan gen dominan W menentukan warna merah, sedangkan alelnya resesif V untuk mata putih, maka percobaan Morgan P sama dengan W besar kali W kecil. X kali P sama dengan W besar kali W kecil. X-nya X besar Y kecil. P-nya W besar kali W kecil.
X besar dikali Y besar. Y besar kali Y kecil, X besar kali Y besar. X kecil kali Y kecil. Yaitu mata merah banding dengan mata putih. Ovumnya Y besar, spermanya Y kecil. Atau X besar kali Y besar. F1-nya Y besar Y kecil sama dengan mata merah atau betina sebesar 50%. Y besarnya atau mata merah yaitu jantan 50%. F1-nya Y besar Y kecil mata merah atau betina sebesar 50%. Y besar mata merah atau jantan 50%. F1 Y besar Y kecil sama dengan mata merah atau betina sebesar 50%. Y besar atau mata merah jantan sekitar 50%. F2 Y besar atau mata merah betina sebesar 25%. Y besar atau mata merah jantan 25%. Y besar Y kecil atau mata merah betina sebesar 25%. Dan Y kecil mata putih jantan sebesar 25%. Yang kedua, rangkaian kelamin pada manusia disebabkan oleh gen resesif. Buta warna merah hijau atau selanjutnya disebut buta warna. Penderita tidak dapat membedakan warna merah atau tipe protan dan hijau atau tipe deutan. Penyakit ini disebut herediter dan disebabkan oleh gen resesif C atau berasal dari Inggris, yaitu colorblind, yang terdapat pada kromosom X. Alelnya dominan C menentukan orang tidak buta warna atau normal. Dengan perbandingannya, P sama dengan C besar kali C kecil. X besar kali Y besar. Yang normal sama dengan buta warna. F1-nya sama dengan C besar C kecil, yaitu perempuan normal. C kecil sama dengan laki-laki normal. Jika laki-laki normal menikah dengan perempuan buta warna, maka dapat perbandingan C kecil ke C kecil dikali C besar, yaitu buta warna dengan normal. F1-nya C besar C kecil atau perempuan normal. C kecilnya sama dengan laki-laki buta warna. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada anodontia, yaitu kelamin herediter yang menyebabkan orang tidak mempunyai gigi seumur hidup sejak lahir. Kelainan ini ditentukan oleh gen resesif A yang terdapat pada kromosom X, sehingga penderita tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahang. Alel dominan A menentukan orang bergigi normal. Pasangan gen diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya, seperti halnya buta warna. Yang B, hemofili, ialah suatu penyakit heriter pada manusia pula yang mengakibatkan darah sukar membeku di waktu terjadi luka. Darah orang normal bila keluar dari luka akan membeku dalam waktu 5-7 menit. Akan tetapi pada orang yang mempunyai keturunan hemofili, darah akan membeku antara 50 menit sampai 2 jam. Dan ini menyebabkan orang meninggal dunia karena kehilangan banyak darah. Selanjutnya, persilangan hemofili yang parentalnya H besar normal dan H kecil hemofili. Pada gamet H besar dan H kecil, F1 H besar dan H kecil perempuan normal, H besar laki-laki normal. Perkawinan antara perempuan normal homozigot dengan laki-laki hemofili. Parental yang kedua, H besar dan H kecil normal, H kecil hemofili. Gamet H besar dan H kecil. F2 H besar H kecil perempuan normal, H besar dan H kecil letal, H besar laki-laki normal, H besar laki-laki hemofili. Perkawinan antara perempuan pembawa hemofili dengan laki-laki hemofili. Materi selanjutnya tentang gen-gen yang terdapat pada kromosom Y. Kromosom Y jauh lebih sedikit mengandung gen-gen karena memang lebih pendek ukurannya. Jika dibandingkan dengan
ukur dengan kromosom X, oleh karena kromosom Y dimiliki oleh orang laki-laki saja. Tentunya musnah dimengerti bahwa sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada kromosom Y hanya akan diwariskan kepada keturunan laki-laki saja. Contoh yang terkenal pada manusia adalah hipertrikosis, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh gen resesif yang terdapat pada kromosom Y. Perkawinan antara laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal mempunyai anak laki-laki yang semuanya hipertrikosis, tapi tiada seorang anak perempuan pun yang menerima sifat keturunan itu. Hipertrikosis lebih sering dijumpai pada Pakistan dan India. Materi yang selanjutnya yaitu tentang rangkaian kelaminan sempurna dan tak sempurna. Gen yang pengaruhnya terbatas pada jenis kelamin tertentu. Pada orang laki-laki dikenal tanda-tanda kelaminan sekunder, seperti kumis, janggut, dan suara besar. Walaupun banyak juga laki-laki yang tidak berkumis, tak berjanggut, dan memiliki suara kecil. Pada orang perempuan, tanda itu berupa tumbuhnya payudara. Tanda kelaminan sekunder itu dipengaruhi oleh hormon kelamin. Kegiatan hormon ini dipengaruhi oleh gen-gen yang ekspresinya terbatas pada salah satu jenis kelamin saja, X-limited gens. Walaupun gen-gen tersebut terdapat pada kedua jenis kelamin, ada beberapa sifat keturunan yang dipengaruhi oleh gen-gen semacam ini. Misalnya, warna kupu semanggi, kupu jantan selalu berwarna kuning, tetapi betina dapat kuning dan putih. Warna putih dominan, tetapi hanya memperlihatkan diri pada kupu-kupu betina. Yang kedua, gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Biasanya gen memperlihatkan pengaruhnya pada individu laki-laki, yaitu jantan maupun perempuan atau betina. Baru dalam keadaan homozigot resesif, pengaruh dominan itu tidak akan menampakkan diri dalam fenotip. Di sini akan diterangkan gen-gen yang dominasinya tergantung dari jenis kelamin individu. Contohnya pada kepala botak yang contohnya parental B kecil dan B kecil tidak botak dan disilangkan oleh B besar dan B besar botak. F1 E besar dan F kecil, anak laki-laki botak, anak perempuan tidak botak. Dan contoh yang kedua, ada panjang jari telunjuk terhadap jari manis. Apabila kita meletakkan tangan kita pada suatu alas di mana terdapat sebuah garis mendatar demikian rupa sehingga ujung jari menyentuh garis tersebut, maka dapat kita ketahui apakah jari telunjuk kita akan lebih panjang atau akan lebih pendek dari jari manis. Jari telunjuk pendek disebabkan oleh gen yang dominan pada laki-laki tetapi resesif pada anak perempuan. Contohnya, genotip T besar dan T kecil pada laki-laki telunjuk pendek dan pada perempuan telunjuk pendek. Dan T besar T kecil pada laki-laki telunjuk pendek dan pada perempuan telunjuk panjang. Dan yang selanjutnya T besar dan T kecil pada laki-laki telunjuk panjang dan pada perempuan telunjuk panjang. Dan hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator.